warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Rama. Pagi Pak Opini. Gimana kabarnya Bu Rama hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Opini sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Rama, saya ini sehat, ceria sekali saya di pagi hari ini karena bisa bertemu sampai Bu Rama. Kemarin maaf ya Bu ya, karena tugas CGP itu sangat banyak ya, walaupun banyak tapi yang gitu. Jadi kita baru ketemu ini ya Bu ya. Iya. Maaf ya saya Bu ya. Tidak apa-apa Pak Opini. Gini nih Bu, kemarin kan kita sudah pra-observasi ya Bu ya. Oh iya betul. Terus observasi di kelasnya Bu Rahma yang kelas atas itu kelas apa Bu kemarin Bu? Kelas 7C Pak. Oh, Kelas saya kelas 7C. sendiri. Oh ya, kelas Bu Rahma sendiri kelas 7C ya. Ada berapa siswanya di sana Bu? Di sana siswanya itu 30 Pak. 30 Betul. unik ya Bu ya. 30. 30 ya. Terus dari kemarin observasi itu dari 30 anak itu di kelas 7C, perasaan Bu Rahma gimana Bu? Kalau saya itu merasa begini ya Pak, awalnya saya kan di kelas 7C menilai kalau anak-anak di sana itu kemampuannya rata-rata, maksudnya rata-rata, tidak ada yang terlalu di bawah, tapi tidak ada juga yang di atas, rata-rata seperti itu. Jadi harapan saya ketika observasi ya lancar seperti itu Pak, tidak banyak kendala. Ya saya sih merasa senang semuanya berjalan lancar ya Pak, meskipun tetap ternyata ada hambatannya begitu saat saya mengajar di situ. Materinya apa tuh kemarin Mas? Oh kemarin saya itu di teks prosedur Pak, Prosedur. teks prosedur. Terus masih ingat tujuan pembelajarannya Bu? Apa aja tujuan pembelajarannya Bu? Ya jadi karena ini baru awal ya Pak, kemarin saya itu fokus informasi dan struktur di teks prosedur itu apa saja. Jadi mengidentifikasi informasi dan strukturnya. Kan teks prosedur itu kan ada strukturnya Pak, ada bagian-bagiannya. Nah anak itu harus tahu seperti itu. Jadi bukan hanya langkah-langkahnya saja, tetapi mulai dari judul sampai ke penutupan seperti itu. Maksudnya secara lengkap gitu. Identifikasi sama struktur teks prosedur. Iya betul. Terus metodenya apa kemarin? Metodenya Kemarin itu saya pakai PBL ya Pak, PBL. Problem Based Learning. Jadi betul. Pertama kita diskusi dulu, ceramah, diskusi. Setelah itu anak-anak membentuk kelompok. Saya berikan masalah, saya berikan lembar kerja peserta didik, kemudian baru mereka mengerjakan seperti itu. Setelah itu baru mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Gitu. Kenapa Bu mengangkat prosedur teks itu Bu? Ada yang menarik Bu dari prosedur teks dari anak-anak kemarin? Ya, jadi ya teks prosedur itu kan di satu sisi dia teks yang paling mudah menurut saya, mudah sekali Iya. gitu. Cuman kadang-kadang itu kacamata mudah itu dari guru sama peserta didik itu beda ya Pak. Iya. Seperti itu. Jadi setelah kemarin itu saya baru menyadari, oh ternyata apa yang saya anggap mudah bagi anak-anak ada yang belum memahami seperti itu. Gitu. Tujuan pembelajaran tercapai nggak Bu kemarin itu? Menurut Bu Rahma dari anak-anak 7C dari teks prosedur ini? Ya menurut saya tercapai Pak. Tercapai, ya. Terus Kadang anak-anak memang gitu ya, nggak tahu teks prosedur gimana gitu ya. Kadang saya sendiri bisa cerita itu kemarin itu membuat mie aja balik-balik Bu gara-gara nggak teks prosedur gitu. nah, pasti jenengan nggak baca kemasannya. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Saya nggak tahu itu Bu. Iya. Ya, Untuk pengembangan skillnya apa Bu yang ditekankan untuk anak-anak 7C gitu? oh iya kemarin kan saya itu berfokus pada ya bernalar kritis ya Pak. Seperti itu. Jadi harapannya anak-anak itu setelah diperkenalkan teks prosedur ya sudah mulai paham, oh ternyata yang selama ini saya lihat, saya baca itu teks prosedur, dan harapan saya ya
mulai dibaca seperti itu. Teks prosedur itu dibaca, bukan cuma jadi tempelan di kemasan atau di tempat-tempat umum seperti itu. Saya menekankan ke situnya dulu, Pak. Bagus ya, tanggapan anak-anaknya keren-keren. Bagus. Ya, bagus, Pak. Iya, nanti dari kedua kali pertemuan itu Bu, untuk prosedur teks itu ada nggak sih Bu hambatannya di pembelajaran kemarin untuk Oh, ada, Pak. Nah, kalau soal hambatan ini kita ceritanya banyak sekali ya. Oke, boleh ya. Boleh Bu, gimana Bu Dan hambatannya? intinya di hambatan itu, yang pertama masih ada anak yang belum biasa berliterasi. Jadi menjumpai teks prosedur apapun, apakah teksnya itu pendek atau teksnya itu panjang, itu mereka tidak semua, tapi ada anak yang sudah malas duluan, malas membaca, Pak. Padahal apa yang dibacanya itu bukan sesuatu yang sulit gitu, tidak seperti matematika kita harus menghitung dan benar-benar berpikir. Kalau tidak, ini kita hanya sekilas membaca sekilas dan itu mudah. Masih ada anak-anak yang seperti itu. Terus permasalahan lainnya itu adalah ini permasalahan klasik. Iya, gimana itu? Tapi saat berkelompok, lah lagi-lagi kan anak itu kan kemampuannya beda. Dalam artian ada yang bisa, terus ada yang tidak bisa. Nah, yang jadi persoalan adalah di sini saat berkelompok, anak yang bisa itu dia akan langsung saja berpikir, terus mencerna, terus dia sudah tahu jawabannya Nah, anak yang tidak bisa ini, kebanyakan punya pikiran kayak, halah wong sudah digarap temanku yang bisa. Jadi ibaratnya kayak nilaiku aman, wong ini nilai per kelompok. Padahal kan intinya bukan di situ gitu kan, Pak. Maksudnya tuh lah anak ini gimana supaya dia itu ada keinginan sitik gitu, tidak mentalnya itu tidak bergantung ke temennya yang pintar gitu. Dan temennya yang pintar ini juga ada problem sendiri gitu, karena mereka pintar, kebanyakan lebih nyaman ngobrol sama yang pintar juga. Kalau kita minta untuk tolong diajari temennya yang pintar, lah dia juga udah males duluan, Pak. Iya, karena ibaratnya dia juga punya mindset, aku sih mau aja ngajarin. Lah tapi yang diajarin ini nggak mau tak ajarin gitu. Gitu, mindsetnya ya Bu. Mindsetnya ya anak itu. Mindset itu jujur seperti itu. Jadi antara dua orang ini, dua kemampuan ini, entah kenapa jadi susah melebur seperti itu. Itu yang saya hadapi, dan ini masih ada lagi. Apalagi Bu? Ini banyak ya, Pak ya. Apalagi pertanyaannya? Ketika presentasi gitu kan, Pak. Ketika presentasi itu ada anak yang menolak bicara. Menolak bicara. Menolak dalam artian dia sengaja bicaranya cepat. Jadi artikulasinya tidak jelas supaya dia itu nggak lama-lama ngomong gitu. Cepat selesai gitu. Biar cepat selesai. Kayak makanya sengaja saya suruh mereka perkenalan diri dulu. Perkenalkan nama saya misalnya Tiffany, Eka gitu. Nah, kalau anak yang nggak mau ngomong, perkenalkan nama saya Tiffany Eka, langsung diginiin mic-nya, dikasih gitu, cepet-cepet. Iya. Ya saya sih sudah tahu namanya siapa, cuman kan cara dia berbicara itu digarisbawahi juga kayak gitu. Ada lagi hambatannya? Kalau hambatan sih mungkin itu ya, Pak. Tapi saya merasa mungkin dari sayanya sendiri juga ada kayak apa ya, Pak? Ada yang harus saya perbaiki seperti itu. Ada yang harus saya perbaiki. Yang pertama dari segi karena ini teks ya, Pak. Saya malah terpaku dengan tulisan teks seperti itu. Jadi saya juga ngasih anak-anak ya teks. Ya sebenarnya itu betul, Pak. Cuman kita di sini kan ingin menyentuh anak-anak dulu. Ibaratnya kita buat mereka senang dulu, baru mereka nanti mau memahami kita gitu. Nah, saya itu kemarin kayaknya kurang karena saya tidak bawa contoh realnya, Pak.
saya harusnya bawa contoh realnya kayak gini. Ini saya pinjam dari anak-anak. Iya, apa begitu? Nah seperti ini. Amin. Nah Iya. Iya. ini kan kalau saya bawa ke kelas, saya lihatkan cara penyajian. Ini Iya. kan prosedur sebenarnya. Iya, ampun. Nah, Iya. realita, real. Harusnya saya bawa ini kemarin, cuman saya itu ya kemarin tidak membawa, jadi anak-anak kayak masih blur konsepnya Pak. Ya, jadi mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan bawa contoh yang sederhana seperti ini. Ini karena ini termasuk yang paling apa ya Pak? Paling digemari nggak sih itu Bu? Paling digemari. Paling digemari ya Bu ya. Paling gampang juga, dan ibaratnya anak-anak suruh nyari ini nggak susah. Familiar ya, familiar ya Bu ya. Pasti di warung-warung atau toko-toko sebelah pasti ada ya. Pasti ada. Mie goreng itu. Di rumah pun ada mesti ini nggak minta Walaupun ibu. kita nggak di endorse ya ini ya Bu ya. Oh tidak. Oh ini tidak endorse. Iya, tidak endorse. Tidak endorse. Nah, realnya seperti itu. Ada lagi hambatannya Bu? Kemarin itu. Kayaknya mungkin itu aja sih Pak. Cuman ya tetap aja harapan saya anak-anak itu sudah mulai mau membaca gitu, Pak. Peningkatan literasinya mungkin Peningkatan ya Bu. literasi. Terus tiba-tiba saya kepikiran satu hal lagi Pak. Iya, gimana Bu? Di dunia nyata ibaratnya Iya. kan prosedur ini kan pembelajaran kontekstual ya. Benar sekali. Dalam artian di dunia nyata itu ada gitu kan Pak. Nah itu tiba-tiba saya kepikiran kalau ada beberapa benda yang dia itu menerangkan langkah-langkahnya tapi hanya berupa gambar. Iya. Ya, jadi tiba-tiba saya kepikiran kayak origami. Origami. Nah, di kertas origami itu belakangnya itu pasti ada contoh. Misalnya membuat pesawat ya Pak. Nah, tapi di belakangnya itu tidak ada kalimat letakkan ini ke kanan, lipat ini ke kiri, hanya gambarnya saja. Terus setelah saya pikir-pikir apakah ini prosedur? Tapi ya betul prosedur karena dia ada langkah-langkahnya membuat pesawat terbang. Tapi kalau dinilai secara struktur ya salah, soalnya tidak ada tujuannya, tidak ada penutupnya, bahkan tidak ada kalimatnya kayak gitu. Terus setelah saya pikir-pikir lagi, oh harusnya saya itu bawa juga Kertas origami. Ya. Terus ini ada juga prosedur yang bentuknya seperti ini, hanya gambarnya saja. Atau kayak pas saya Lego itu kan mainan yang populer sekali ya Pak, Ya, anak-anak sangat. pasti suka Lego kan. Iya. Nah misalnya ada Lego robot transformer kayak gitu. Nah itu kan ada kertasnya Pak, ibaratnya baloknya kuning 5, balok merahnya 6. Terus nanti ada cara penyusunannya gini, ini ditata gini. Itu juga masuk prosedur. Dan anak-anak lebih sering melihat yang kayak gitu, mainan gitu Pak. Iya sih. Ini sih. Anak 9D juga ada yang suka main Lego Bu. Iya. P5 itu apa itu? Orang-orangnya itu orang-orang Lego Bu. Saya baru ngerti malah itu apa ini Lego Pak. Kenapa? saya tanya gini loh, kenapa kok ini gambarnya kok nggak gambarmu? Enggak Pak, memang saya sengaja pasang Lego karena apa? Karena orangnya Lego, biar relate Pak, katanya gitu Bu. Saya baru tahu ini dari Bu Rahma malah. Iya. Lego ya itu ya. Lego itu Pak. Nah Lego itu kan tingkatnya ada yang sederhana, ada yang rumit lah. Yang rumit itu kan kalau tidak ada gambar petunjuknya gimana buatnya gitu. Iya, benar sih Bu. Nah, makanya saya pikir harusnya saya memberikan contoh yang itu juga. Jadi prosedur yang tidak berupa kalimat, tapi hitungannya masih prosedur kayak gitu. Saya tuh ingin mulai dari dunia yang dekat sekali dengan anak-anak kayak gitu. Jadi mereka gampang memahaminya. Dalam artian ya kita tetap tujuannya belajar. Nah, kita punya pegangan itu kan Pak, pegangan berupa tujuan dan struktur tadi itu, cuman diawali dengan hal-hal yang sederhana itu tadi. Kalau anak-anak sudah paham, oh rupanya nih bikin origami ini
prosedur, oh bikin Lego ya prosedur. Nah nanti kita mulai pelan-pelan masuk ke teks. Dan teks itu juga ternyata Pak, tambah lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Apa lagi? Dan ternyata teks itu juga ada tahapannya Pak. Gimana tahapannya? Teks prosedur itu ya saat kita memberikan contoh ke anak. Yang pertama teks tersebut jangan terlalu panjang. Jangan terlalu. Gimana sih anak itu ya? Betul. Ibaratnya teksnya pendek saja, Iya. cuman tidak menghilangkan esensi dari materi itu tadi. Oh. Teksnya pendek. Setelah itu yang saya amati adalah berikan gambar. Oh, berikan gambar. Ada gambarnya seperti itu. Biar menarik mungkin ya Bu ya. Betul. Jadi kalau ada gambarnya kan anak penasaran dulu. Misalnya cara membuat es kepala Milo gitu ya Pak. Iya. Iya. Sempat viral. Iya, sempat viral itu Bu. Sempat viral. Nah itu harus ada gambarnya dulu. Kalau ada gambarnya, itu kan kayak apa ya, es kepal ya. Nah dari situ anak baru mau membaca Siti. Oh bahannya ini. Oh caranya gini. Tapi kalau hanya cara membuat es kepal Milo, bahannya adalah Milo terus air, gula, ini anak kayak Asik gitu. nggak kebayang. Gitu. Kalau JSF ke Pamilo gitu, wah lebih menarik ya. Lebih menarik. Oh, gitu. Iya Pak. Ada lagi Bu, mungkin. Terus saingan ya Pak, saingan terberat teks prosedur ini adalah apa ya, digitalisasi. Digitalisasi. Contohnya gimana? Digitalisasi itu seperti ini. Kita kan teks prosedur ya Pak. Ibaratnya ini adalah kita harus membaca di teks ini, kita tuntutannya itu harus membaca. Nah sekarang anak-anak apa-apa kalau membutuhkan petunjuk seperti ini, mereka larinya ke YouTube dulu Pak. Itu adalah salah satu tantangan juga yang apa ya, pasti ada. Kita tidak bisa menyalahkan itu gara-gara YouTube anak nggak mau membaca, nggak bisa. Nah jadi gimana caranya supaya ya anak tetap mau membaca meskipun sudah ada media digital seperti itu. Ibaratnya kayak kalau saya punya teks gitu ya, saya printkan mungkin di kertas Asturo, resep es kepal Milo. Nah anak-anak baca, harapan saya seperti itu. Tapi kan di satu sisi yang lain kalau saya setelkan YouTube, hai guys, hari ini kita membuat es kepal Milo, alat bahannya ada Milo, ada air. Lah anak-anak itu mungkin lebih tertarik sama yang gitu. videonya itu tadi, audionya itu tadi. Mereka jadi kayak lebih jelas gitu ya, gitu. Lebih ingat lah, itu tantangannya di situ Pak. Saya belum menemukan titik terang gimana anak-anak tuh ya mau membaca itu tadi, mau membaca dulu. Gimana caranya gitu loh Pak? Caranya biar benar baca literasi, benar baca Betul. literasi. Iya. Ada lagi Bu bacanya Bu. Banyak sekali ya bacanya ya Bu. Terlalu banyak ya. Iya banyak Bu. Tapi nggak apa-apa. Ada lagi nggak Bu? Ya cuma kalau saya memang berpikir bahwa yang namanya belajar itu adalah sebuah proses yang lama Pak, tidak bisa instan. Saya punya harapan anak-anak membaca teks prosedur, mau membaca dan mau peduli, tapi saya juga yakin kalau itu semua butuh waktu. Iya jelas. Ya kan Pak. Nah hari ini saya tekankan, ayo ini namanya teks prosedur gitu. Mereka mungkin cuman udah gitu aja lah. Tapi pelan-pelan, jadi selama pembelajaran ini setidaknya ada peningkatan kesadaran itu tadi. Saya tuh pernah gini Pak, Gimana? pas kita mulai prosedur, saya tanya sama anak-anak, kalian pernah nggak sih membaca kalau lagi makan ciki-ciki gitu? Pernah nggak membaca kemasan itu ada apa saja? Nggak pernah Bu. Oh nggak pernah? Iya nggak pernah ya, namanya juga makan Bu, masak makan sambil baca. Loh, itu tuh kan bisa dibaca, ada komposisinya, ada kedaluarsanya tanggal berapa, ada pembuatannya bagaimana. Enggak, aku kelamaan, keburu lapar saya gitu. Iya. Terus saya tanya sama kelas yang lain, pernah tidak baca-baca kayak gitu? Nggak pernah Bu.
nggak pernah sih sampai heran. Apa cuma saya sendiri yang kerajinan baca? Iya. Soalnya saya itu kayak gini, ini tuh saya suka bacanya Pak. Misalnya kayak gini itu diproduksinya di mana, komposisinya apa itu saya baca, cara penyajiannya apa. Kayak yang di sini juga, pokoknya tuh kemasan apapun yang deket saya itu saya baca. Makanya saya pikir-pikir loh, padahal anak-anak itu yang namanya membaca, yang namanya literasi itu tidak mesti baca buku, gak mesti baca apa ya? Ya maksudnya nggak mesti memegang sesuatu yang kayak gitu ya Pak ya, kayak buku atau apa, enggak. Kan ibaratnya sekarang anak-anak itu kan lagi ada penguatan literasi dan numerasi. Iya, benar. Nah literasi itu kan dimulai dari hal kecil gitu Pak, kecil banget, kayak lagi jajan baca, oh lagi mau ke kamar mandi, ada tulisan tutup kembali setelah selesai membaca, itu ya literasi hitungannya. Makanya saya itu fokus ke literasi dulu, kontekstual dulu. Anak-anaknya nongkrongnya di mana gitu ya, gimana, jadi kita harus masih mappingnya kemana gitu ya. Iya, kalau misalnya jenengan kayak di tengah jalan gitu kan, ada plan tulisannya dilarang buang sampah di sini, sering nggak Pak? Iya, sering itu saya. Gimana? Masih ada sampah nggak kira-kira? Saya kemarin ada Bu. Masih ada sama Bu. Itu namanya literasi itu loh Pak dari situ, gitu kan Pak. Nah seperti itu, ibaratnya saya tuh pengen anak-anak belajar lah, ini loh ada plan dilarang membuang sampah di sini. Udah jangan dibuang, itu namanya literasi betul gitu Pak. Penerapannya juga. Penerapannya lebih penting. Ya, masuk kantor TU itu jelas-jelas tulisannya di pintu. Tarik, dorong. Dorong ya didorong. Tarik ya ditarik. Ini enggak mau ada tarik, mau dorong. Geser mungkin Bu. Kalau digeser biasanya jarang ya Pak. Jarang geser itu jarang. Tarik, dorong. Udah main dorong aja semuanya. Gak gitu dong, ya, gitu ya Pak. Aduh ya Allah. Iya. Susah banget. PR Pak, literasi itu sampai kapan tuh kan jadi PR untuk kita gitu. Iya sih, benar sih. Harapannya ya mungkin mereka nggak langsung melek literasi banget, tidak. Paling tidak tuh konsentrasinya itu ada gitu loh Pak, ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku. Terus kalau ngomong-ngomong soal literasi peningkatan itu, sampai sejauh ini nih melihat sama kelas 7C sih kemarin Bu, yang 30 anak itu kan nggak semuanya ya, mungkin ya, nggak semuanya mungkin paham literasi. Cuma di sini saya cuma ingin tanya, caranya Bu Rama gimana Bu untuk meningkatkan literasi mereka itu? Untuk meningkatkan minat lah, mungkin lah, meningkatkan minat mereka untuk berliterasi, gemar membaca. Caranya gimana Bu? Dari yang mungkin baca dulu gitu, apapun. Iya, kalau saya ada dua Pak yang tadi. Yang pertama saya mendorong mereka untuk mulai membaca apapun yang ada di sekitarnya. Digembar-gemborkan, dikampanyekan terus gitu. Dikampanyekan betul Pak. Ketemu, baca gitu ya Bu ya. Lihat tulisan di sekeliling kelas, ada tulisan apa, kebersihan sebagian dari iman. Baca itu dibaca, jangan sampai nggak tahu loh ada tulisan itu loh di kelas lah. Pertama itu dulu, saya mulai mendorong mereka untuk membaca apapun yang bisa dibaca. Apapun di depan mereka ya. Di depan apapun mereka. Di depan mereka. Terus yang kedua saya paksa Pak. Paksa? Gimana tuh? Paksanya tidak yang ekstrim, tapi kemarin pas bab kemarin yang teks cerita fantasi itu memang saya paksa mereka untuk membaca satu buku cerita, dan itu harus dibaca. Jadi dalam artian tidak usah cerita yang berat-berat, tidak usah buku yang tebal-tebal, buku tipis gini kayak Cinderella kayak gitu. Iya nggak apa-apa, Bu saya punyanya komik, nggak apa-apa gitu. Oh saya bebaskan Pak apa saja, dan saya kasih waktu itu 1 bulan. Oh 1 bulan, lama ya Bu ya? Lama Pak, kalau di negara maju itu 1 minggu itu 1 buku Pak, wajib lah.
Nah, jadi 1 bulan setelah itu saya minta mereka ke depan menceritakan isi buku itu. Dan itu juga ada yang bisa, mungkin ada yang dia sudah baca tapi dia pas cerita kayak kagok gitu, kayak aduh lu mau ngapain nih lah, seperti itu. Padahal dia sudah baca kayak gitu. Tapi ada juga yang, lu saya nggak punya buku, terus gimana? Pinjam perpustakaan, saya bilang gitu. Oh iya bu, saya pinjam perpustakaan. Yang dipinjam buku setebal ini pak. Nggak bisa ya. Buku kumpulan cerita dongeng anak-anak itu. Kan dia bervariasi, ada yang tipis, ada yang saya tuh selalu bilang kayak gini, kamu kalau belum biasa membaca, pilih buku yang tipis dulu, yang kira-kira kamu seneng. Nah, kalau kamu sudah biasa baca, kamu baca novel juga ringan. Dan ya seperti itulah pak, akhirnya. Tapi anak-anak seneng. Rata-rata baca banyak dongeng semua itu. Iya, komik pak paling banyak pak. Komik ya, paling banyak komik. Paling banyak malah komik seperti itu. Saya nggak apa-apa gitu, karena saya sendiri suka membaca awalnya dari komik pak. Oh iya. Iya. Awalnya itu SD kan, tidak ada pelajaran. Nggak apa-apa ya pak, agak flashback. Iya nggak apa-apa. Agak nostalgia Iya sedikit. nggak apa-apa. Itu teman saya itu bawa komik ke sekolah. Zaman dulu boleh pak. Zaman dulu boleh. Terus pada rebutan pinjam komik. Dah kita baca, ternyata baca komik menyenangkan ya. Setelah itu keterusan, ada komik lain nggak? Ada lagi nggak? Dari komik terus meningkat sedikit kan. Udah bosan komik, bosan, cari yang agak nganu lah. Akhirnya ke cerpen, akhirnya ke novel. Lama-lama jadi habit pak, jadi kayak kebiasaan gitu. Kalau nggak baca kayak ada yang kurang. Nah, anak-anak itu saya juga gitu. Kalau kata Najwa Shihab itu, Iya, gimana? kita cuma perlu 1 buku untuk membuat kita jatuh cinta dengan membaca. Cari buku itu dan mari jatuh cinta dengan membaca. Saya dari komik pak, memang makanya begitu anak mau baca komik, nggak apa-apa, bagus, buat besok Iya. jadi suka baca gitu. Rata-rata komiknya apa sih Bu yang dibaca anak-anak kelas 7 sih itu? Oh, kalau karena sekarang saya apa ya pak? Saya itu kan Gen M ya. Komik mereka tuh saya rata-rata nggak kenal. Kayak komik itu loh pak, yang covernya hijau itu apa ya? Spy X Family itu ada juga. Lucu banget. Komik apa ya? Itu komik apa? Terus ada komiknya tentang olahraga basket juga, cuman saya lupa juga namanya apa. Intinya saya asing, ini komik apa? Nah zamanku Slam mungkin itu, olahraga basket Bu. Slam Dunk ya pak. Slam Ya, Dunk ya. Kalau saya, komik saya dulu Slam Dunk ada Bu. Oh, gitu. Dragon Ball, Slam Dunk, Conan, itu ya Bu. Kita kan segenerasi pak. Nah masalahnya mereka beda generasi. Beda generasi mereka. Baru tahu ya Su, Spy X ya? Ada, Pak. Spy X ya? Baru tahu saya Bu ya. Itu dari Jepang atau dari mana? Iya, Dari komik Jepang ya? Komik Jepang itu pak. One Piece itu paling terbaik. Habis mania. Nah, One Piece ya. jadi anak-anak ada yang seperti ini pak. Hmm. Dia nggak punya buku, terus temennya itu punya komik banyak. Terus dia tanya, Bu, kalau saya pinjam komiknya si A, B, C boleh? Wes terserah, kalau dia mau minjemin ya tidak apa-apa. Saya bilang gitu. Oh pinjem. Akhirnya minjem dari temennya. Ya mereka baca bareng-bareng. Gitu. Saya cukup senang gitu pak. Peningkatan literasi dari sana ya Bu? Iya dari sana. Mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu pak. Tapi sampai sekarang kan progresnya bagus ya Bu ya, mengajak terus gara-gara komik itu mereka langsung antusias, Iya. gitu, mau bercerita, mau berbagi sama temennya, sama pinjam-pinjaman komik kan berarti mereka cukup oke untuk Iya. literasinya, bagus banget itu. Bahkan kemarin anak-anak itu 7C ya pak? 7C ya? Bilang gini, Bu, gimana kalau kita beli tiket, terus di belakang itu kita jadikan kayak pojok literasi, Iya. kayak gitu. Oh gitu ya? Keren tuh. Saya sih suka idenya. Cuman terus saya bilang gini, ini beneran kalian mau ada pojok literasi? Gak apa-apa sih Bu kalau diizinkan, daripada main HP terus ku bosen kayak gitu. Pikir ya juga ya, cuman ya ini baru wacana Pak. Soalnya kan kita harus memikirkan buku siapa dulu yang mau Iya. ditaruh kayak gitu, raknya dari mana dan sebagainya kayak gitu.
Tapi ada wacana ke depannya seperti itu. Dan saya pikir ya juga sih Pak, daripada anak-anak main HP terus itu kan kayak kesannya gini, anak-anak anak-anak main HP itu tidak meningkatkan literasinya Pak. Itu ya. Padahal mereka membaca, tapi tidak meningkat. Kok bisa ya? Apa mereka Bu? Nah, gini contohnya Nah, Pak. gimana Bu nih contohnya Bu? Misalnya kayak pengumuman di WA, ya pengumuman di WA. Terus sudah saya umumkan seperti itu, misalnya kayak besok pulang sekolah pukul 1. Nanti ada tuh yang nanya saya, Bu besok pulang jam berapa? Loh ini berarti tidak berliterasi kayak gitu. Walaupun anak itu sudah ada di grup ya Bu? Iya sudah di ada grup, Pak. ya. Sudah baca atau belum? Oh iya Bu, maaf Bu, tenggelam Bu. Tenggelam. Jadi tenggelam. Ya sudah ya itu. Astagfirullahaladzim. Makanya saya pikir-pikir, itu juga heran Pak. Iya. Padahal kita juga baca WA, baca email, baca. Ibaratnya di sini baca ya. Cuman kok literasinya bukannya paling tidak stagnan gitu kan. Bukannya stabil atau meningkat, malah turun. Khususnya generasi anak-anak zaman sekarang. Sensi ya. Sensi ya. Cuman ya gimana Pak, kita tidak mungkin menyalahkan ini gara-gara teknologi, tidak. Enggak. Kita harus punya Iya. cara sendiri untuk mendampingi mereka gitu loh Pak. Terus tadi yang kemampuan mereka di dalam kelompok itu Bu, cara mengatasinya menurut Brahma itu gimana Bu? Kalau kemampuan mereka kan beda-beda ya Pak, Iya, satu yang kelompok tadi, gitu. yang tadi yang ada yang anak pinter gak mau ngasih tahu yang anak yang nggak begitu aktif gitu. Tadi gimana Bu? Kalau saya itu sejauh ini ya Pak, mungkin ada solusi lain. Tapi sejauh ini adalah saya itu ada di dekat mereka. Kalau saya ada di dekat mereka, mereka itu kayak mau bekerja, ibaratnya mau memahami pekerjaan itu harus kolaborasi dan mereka mau gitu. Sejauh saya sementara seperti itu. Tapi kalau saya di depan atau tidak di sekitar mereka, ya mereka kan kembali ke kubu itu tadi. Gitu. Jadi kalau saya di sekitar mereka gitu, jadi kan saya mengamati. Dan mereka tuh kayak malas, kayak agak segan. Ada guru kok Pak aku ini, akhirnya dia mau tegak sedikit, mau etok takon ini gimana ini ya. Mendekati mereka ya Bu ya? Ya, ibaratnya mendekati gitu Pak. Hanya mendekati aja mereka udah langsung begitu ya Bu ya? Luar biasa sekali itu Brahma itu. Hanya mendekati aja Bu? Mendekati Pak, dan Terus? Ya tetap saya bimbing Pak. Salam bimbing. Bimbing ini seperti ini, seperti itu, saya memberikan arahan. Cuman mungkin Pak Op ini punya solusi lain yang bisa saya praktikkan juga, karena ibaratnya kalau saya di situ terus kan saya pegel Pak gitu. Mungkin ada 1 atau 2 menit yang saya tidak di sekitar mereka karena saya mungkin istirahat atau duduk lah. Gimana caranya supaya mereka itu ya tetap mau kerjasama gitu Pak, meskipun saya nggak di sekitar mereka. Mungkin Pak Op ini ada cara lain mungkin. Ya mungkin Brahma sudah bagus juga tuh Bu, sudah mendampingi anak-anak. Tinggal Brahma memvariasikan saja, gitu. Pindah-pindah tempat gitu. Ya mereka ketika sama Brahma, mereka kepengen diperhatikan mungkin Bu sama Brahma Bu. Kepengen diperhatikan ya, Pak. Brahma gitu. Ya nyatanya kan gitu, Brahma mendekat langsung gercep, langsung nulis, langsung berkolaborasi, langsung mereka satu sama lain saling bercakap-cakap dan membantu temannya kan, satu sama lainnya kan. Jadi kan efektif bicara itu. Dekatnya sama mendidik. Kadang-kadang saya berpikir menyenangkan pembelajaran di kelas nanti. iya betul Pak Op ini. Mungkin ada anak-anak yang seperti ini juga, apa namanya, dia pintar. Ketika pembentukan kelompok, Bu saya mau ABCD sama ABCD yang sama-sama pintar. Pikir-pikir, waduh. Terus nanti FGH ini gimana? Masuk nanti yang ini selesainya dalam waktu 10 menit mungkin selesai. Ini Nah, yang jam, ya. setengah jam, mungkin 1 jam sambil main lah, sambil nganu tinta lah, sambil gaplok-gaplokan temennya lah. Akhirnya nggak selesai kerjaannya ini. Nah, makanya saya bilang gini,
nggak bisa. Kalau kelompokan itu harus rata, tidak boleh pilih-pilih teman. Saya bilang kayak Pembelajaran berdiferensiasinya aktif ya berarti ya Bu ya. betul Pak, diferensiasi. Diferensiasinya aktif. Bagus sekali sih Bu. Dan ini sudah merata semua ya Bu ya, pengelompokannya ya Bu ya. Sudah Di kelas merata, Pak. 7C. 7C, betul. betul. Jadi ada anak yang middle, ada anak yang up and down gitu aja. Iya. Tapi kan semuanya jadi middle semua kalau situ ya Bu. Iya, jadi Ada lagi bicara Bu Rahman itu untuk mendekati mereka selain pendekatan itu tadi. apalagi Pak ya Pak, mungkin sementara itu dulu sih, karena kan bergantung materinya juga ya Pak ya, kesulitan materi maksudnya. Ibaratnya kalau materi itu betul-betul sulit, dalam kelompok itu harus apa ya namanya, yang pintar mungkin agak dibanyakin. Iya, bagus ya Bu Rahman tadi ya, pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu. Terus lagi Bu, pada saat yang presentasi nih Bu, anak yang gimana tadi, yang cepet-cepet ngerampungnya, cepet-cepet selesai itu kenapa Bu? Terus gimana cara Bu Rahman itu untuk mengatasi hal itu sendiri? Ya, jadi kan memang anaknya seperti itu karena tidak lepas dari karakternya mungkin Pak. Kan karakternya ada yang pemalu gitu, ada yang biasa, terus ada yang ada yang over pede gitu Pak. Jadi Over pede Bu? over pede. Melakukan gerakan atau gimana Bu? Iya betul. Oh iya? Kayak gini, perkenalkan nama saya Stefani Ruby Kristianto, Tara gitu. Ya dia pede bagus tapi over pede. Over pede ya Bu? Ya, berlawanan Pak dari yang pemalu itu tadi. Nah, jadi strategi saya mau nggak mau saya balikkan gimmicknya ke yang pemalu. Saya bilang gini, pokoknya kalau Bu Rama belum artikulasimu belum terdengar jelas, kamu nilainya nanti kurang ya atau bisa 0. Akhirnya dia kembali Pak. Pelan-pelan saja saya bilang gitu. Ya nama saya Tiffany Eka kelas 7C misalnya gitu Pak. Terus anak yang over PD ya saya biarkan aja, dia sudah PD. Tapi nggak apa-apa ya sebenarnya, over PD nggak apa-apa ya Bu ya? Ya. Apa gimana Bu? Ada yang perlu diperbaiki nggak Bu? Kalau anak-anak yang over PD, PD-nya kok Iya. kebangetan. Mungkin kalau saya sih bagi guru tidak apa-apa ya Pak, tapi mungkin dari teman-temannya yang lain merasa kayak dia tidak seperti kita lah, jadi itu kayak Apaan sih gitu? nah Apaan sih? perasaan yang so asik kayak gitu. So asik. Dia Iya. masuk mungkin lebih ke internal merekanya sendiri gitu. Karena kalau saya bilang kamu tuh over pede, jangan kepedean, kayaknya salah juga Pak. Jadi ya saya biarkan aja lah Pak. Biarkan ya. Yang penting nggak nyinggung temennya gitu aja, Bu. Betul. Terus yang pemalu setelah di agak jenengan arahkan, bimbingkan tuh ada peningkatan nggak pemalunya itu? Apa masih gini aja gitu? Sebenarnya mereka itu kalau menurut saya Pak, tidak ada yang pemalunya ekstrim. Oh, alhamdulillah ya. Dalam artian mereka sama teman-temannya normal Pak, ngomongnya biasa. Ya namaku Tiffany gini-gini, tapi pas ke depan langsung namaku Tiffany duduk. Takutnya tuh ketika di depan saja. Nah jadi ya mau nggak mau pas di depan saya tahan itu supaya mereka ngomongnya. Belum terbiasa aja. Betul Belum Pak. terbiasa, perlu ada pembiasaan aja. Betul. Makanya saya bilang gini, naik bahasa Indonesia itu setiap bab pasti ada majunya, jadi tidak usah malu. Naik malu malah bijimu elek, nilainya jelek gitu kan Pak. Dan nilainya jelek padahal kan kamu bisa, rugi dong gitu. Itu ya, over PD, pemalu gitu. Terus tadi Bu Rama juga udah keren, kurang ini nanti untuk pembelajaran selanjutnya pakai mie ya Bu ya, mie instan, Lego. Contoh yang lain. Punya contoh-contoh yang lain ya Bu ya. Tapi menurut Bu Rama nih, sejauh ini kemarin aja lah, kemarin pada saat observasi ini, dari angka 1 sampai angka 10, anak-anak itu berada di level berapa secara keseluruhan? Kalau saya itu berani di angka 8 Pak. 8 Betul. Karena saya merasa mereka memahami materi yang saya ajarkan tuh mereka paham. Cuma mungkin
kurang banyak saja contohnya gitu aja, kurang bervariasi saja gitu. Saya itu tertarik untuk jika menemukan prosedur gitu ya Pak, misalnya di jalan kayak gitu atau di tempat umum saya foto terus jadikan semacam media karena real gitu Real, gitu Pak. Nah, saya tuh PR saya di situ sih Pak. Jadi anak-anak paham begitu. Terus cuman ya itu mereka contohnya ada yang terbatas dan itu PR saya sih untuk menambah contohnya supaya lebih banyak seperti itu kan Pak. Tapi target Bu Rama sendiri dianggap berapa? Target saya inginnya, anak-anak inginnya dianggap kalau 10 saya, ya. oh enggak Pak, kalau 10 susah ya Pak. 9 lah paling 9 ya. 9. Jangan mendekati sedikit lagi nih. Nah, sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Tuh. Oke, Bu Rama. Tapi untuk itu Bu Rama yang diperbaiki ke depannya itu loh Bu, saya tuh ingin tahu lebih itu sesi pembelajaran bahasa Indonesia ini kan nggak beda dengan bahasa Inggris sendiri ya Bu ya, untuk prosedur teksnya itu. Nah, untuk mengangkat itu loh Bu, mengangkat anak-anak itu agar bisa minat, tahu prosedurnya itu gimana, tahu apa itu rambu-rambu lalu lintas itu merah itu harus berhenti, kuning itu ya mau berhenti gitu loh, bukan kuning itu langsung digas gitu loh, terus hijau baru digas gitu kan. Itu kan kadang kan kuning kan siap ngegas ya Bu. Iya betul. Bukan untuk berhenti malah siap ngegas ya. Betul. Itu peningkatan literasinya atau kontekstualnya itu loh Bu. Apakah perlu diangkat di pembelajaran kita atau gimana menurut Bu Rama sendiri untuk 7C ini? Iya sih Pak. Kalau sebenarnya saya tertarik dengan contohnya jenengan ya Pak. Kalau di bahasa Indonesia itu kan itu namanya bahasa nonverbal ya. Nonverbal. Nah anak-anak itu mungkin tidak tahu kalau itu juga bahasa nonverbal. Mungkin kita juga bisa mulai dari situ. Iya. Kalau bahasa itu ada yang verbal, ada yang nonverbal kayak itu. Nah nonverbal itu contohnya kayak itu tadi, lampu merah itu ada tandanya. Terus kalau kita sama temennya mungkin pakai gerakan mata atau gerakan kayak gini, nomor 1 apa? Nah itu kan itu kan bahasa juga tapi non verbal lah. Mungkin kita bisa dari situ Pak. Intinya menurut saya kita itu harus dekati anak dulu. Kita masuk dulu ke dunia anak, kita pahami sudut pandang anak, terus jalan pikiran anak ya gimana gitu. Dan saya tertarik dengan media ini Pak, TikTok. Oh, TikTok ya? Anak-anak suka TikTok loh? Oh, suka sekali Pak. Oke. Anak saya ada yang jadi TikTokers. Like-nya dia setiap posting video TikTok itu ribuan bisa tuh Pak yang nonton Pak. Serius? Anak SMP gitu? Anak saya 7C, Vio itu. Apa Bu? Kontennya apa Bu? Menarik nih Bu, TikTok ya Bu ya? Iya. Mengangkat TikTok nih, yuk. Masalahnya gini Pak, kalau saya lihat TikToknya itu kebanyakan dia itu kan bucin, udah cinta ya. Jadi isi TikToknya tuh kayak cinta-cintaan, tapi kok yang like banyak. Wah ini kesempatan ini. Maksudnya gitu, maksudnya saya memahami dari dunia anak dulu kan Pak. Oke, bujak cinta ya, bucin ya Bu ya, Iya. TikTok. Dia ibaratnya posting video dengan tulisan aku ingin kamu ingin yang lain, gitu. Itu aja banyak yang suka gitu loh Pak. Wah, ini toh ya. Nah, terus apa hubungannya dengan pembelajaran? Nah, ini kan media TikTok ini Bu. Yang bisa dimanfaatkan gitu Pak. Iya. Seandainya mereka membuat praktik gitu, prosedur gitu ya Pak, misalnya cara membuat milk tea gitu atau Thai tea. Nah, bisa dijual ya dia nanti ya Bu ya? Iya, bisa jadi marketing ya Bu? Bisa mulai dari mungkin di awalnya kayak tugas iseng kan, ini loh cara buatnya kan yang lain mungkin banyak ya Pak. Iya, itu udah berapa ribu tadi Bu? Bisa jadi 1000 lebih ya Bu? kalau mau udah masuk FYP nggak sih Bu? Iya. 1000 lebih udah masuk FYP ya? mungkin ya Pak ya, saya nggak tahu istilahnya sih Pak. Udah masuk FYP itu Bu? Wow. Nah kan maksudnya dia bisa pakai media itu Pak. Jadi anak mungkin prosedurnya ya memang bukan teks sih, tapi kan setidaknya
keterampilannya kayak gitu, berbicaranya kita nilai Produknya itu nanti produknya, bisa dilihat di produknya itu Bu. siapa tahu berkelanjutan kan gitu. Iya. Dan Jadi, anak-anak juga prosedur. betul. Ya mungkin saya akan kasih tugas 2 versi. Pertama versi teksnya, kedua versi videonya supaya imbang. Iya, menarik Bu. Ibaratnya mereka ambil video dulu, sudah nanti apa yang di video ditulis. Kan jadi teks Pak. Iya. Tapi kan anak-anak senang. Mereka senang dulu kan Pak. Oh, aku ini mau ambil nilai teks prosedur nih, aku mau buat mie instan. Nah, dia saat pembuatan videonya senang gitu, dia upload di TikToknya, jadi senang semua Pak. Saya terpenuhi, teksnya terpenuhi, Dianya juga oke, Dianya ada juga- konten, betul. ya kan, ada konten. dianya juga kontennya juga anu lah. Ada berisi. Iya. Mungkin kan anak kan lebih kreatif mana Pak. Mungkin kita mikirnya mie goreng standar, anak mungkin punya kayak Variasi yang lain ya Bu ya. Iya, mungkin mie Dikasih topping apa? ya betul iya. Mungkin mie goreng campur citato, atau mie goreng campur Rasa taro. Emang bisa Bu. Caranya gimana? Ini prosedurnya. Ya. Kan gitu ya Bu ya. Iya betul. Ini prosedurnya masuk ke TikTok. Iya. Iya. Mungkin di next is possible mungkin bagi saya ya Bu ya. Iya. TikTok. Selain TikTok ada lagi nggak Bu? Apalagi ya Pak? IG mungkin gitu. Nah sekarang menariknya itu IG itu malah pamornya itu kalah ya Pak dari TikTok. Sekarang TikTok tuh Udah, Power banget loh, Pak. Kayaknya Iya, udah di atas ya Bu ya TikTok ya. Iya. Penggunanya ya Bu ya. Penggunanya ya. ibaratnya Anak kelas 7C pengguna TikTok dengan like ribuan itu sudah FYP ya Bu ya. Jadi Iya. kan sudah aset kita. Iya, betul. Aset kita untuk meningkatkan potensi si anak tersebut dengan produk yang dia keluarkan tadi. betul. Saya juga baru tahu ini Bu. Iya. Sampai ribuan like. Mungkin nanti juga bakal di monetize ya itu tadi ya Bu. Nanti dikirimin gift ya itu nanti. Iya bisa jadi. Apa Pak. sudah ya Bu malah ya Bu? Nah, ya? itu saya nggak tahu Pak. Ya, apa sudah ya mungkin. Mungkin ya? sudah, cuman sayanya yang kurang. Wow. Iya. Keren. Ibaratnya kan kita seperti yang saya katakan tadi, digitalisasi itu ada dan kita tidak bisa menjauh gitu. Ya sudah kita rangkul, kita sesuaikan dengan pembelajaran kita apa kayak gitu. Nah, jenengan mungkin di bahasa Inggris ya Pak, mungkin ada materi yang bisa melalui digitalisasi juga nggak apa-apa Pak. Iya. Sejauh ini sih saya menggunakan Canva untuk prosedur teks Bu. Oh iya betul juga Iya, Pak. saya menggunakan Canva untuk prosedur teks. Jadi anak-anak sangat menikmati karena ini kan saya melakukan berdiferensiasi produk ya namanya. Produk yang dia keluarkan nanti dari anak satu ke anak yang lainnya itu berbeda. Entah dari dia membuat kanvanya itu hanya memvariasikan tulisan atau warna-warna yang berbeda. Terus anak lainnya membuat kanvanya melalui animasi. Ada Bu yang buat animasi, prosedur teks itu buat animasi. Terus anak yang lainnya membuat prosedur teks juga sih, melalui Canva juga tapi menggunakan video. Jadi ada suaranya, ada lagu-lagunya gitu. Jadi dia membuat prosedur teks tapi ada lagunya gitu. Ngek ini gitu. Oh iya. Iya. Seru juga Pak itu Seru pakai Canva. juga. Iya juga ya. Cuman yang iya sih. Saya Ini bisa kan membayangkan. Ya ini saya kebetulan kan pegang kelas 9 ya. Oh, Kelas iya. 9. Jadi mereka kok main HP terus kok kurang unfaedah, cobalah kita main aplikasi Canva. Iya, betul. Kebetulan mereka suka di kelas 9 itu suka. Canva gimana? Suka Pak. Gimana? Bisa bereksplorasi. Saya ada yang baru menginstal Canva juga. Ternyata asik ya Pak. Ternyata selain prosedur teks dia juga bisa untuk pemilihan ketua OSIS kemarin ya P5 itu kan dia kan menggunakan Canva juga itu Bu, dari produk-produk kita itu. Jadi gitu Bu. Jadi kita ya seperti Bu Rahma tadi untuk merangkul anak sukanya gimana, jadi saya kasih Canva mereka sukanya. Mengumpulkannya juga via Canva. Dan saya produknya bagus-bagus itu. Tapi kalau Pak Obe ini sendiri misal ada kendala itu kan tugas pribadi atau tugas kelompok Pak misalnya? Itu ada yang kelompok dan ada yang pribadi. Nah, Gitu. saya pernah juga menggunakan media seperti itu. Kalau Pak Obe ini bagaimana? Misal anak ini kendalanya tidak punya HP. Iya. Ya, terus otomatis kita kan mengarahkan pinjam temennya. Iya. Nah, terus gimana Pak? Misalnya temennya itu, wah aku juga lagi garap kok iki lah. Terus bagaimana dengan anak yang tidak punya HP ini?
Yang tidak punya HP kan bisa menggunakan kita kan berdiferensiasi produk ya, bisa menggunakan kertas putih nanti digambar. Ada. Oh, berarti yang Ada bisa. Versi manualnya Ya. ada. Yang suka menggambar boleh dikasih kertas putih gitu aja, terus kita gambar, kita variasikan. Oh. Itu yang tidak punya HP untuk tugas individunya tuh. Iya. Untuk tugas yang apa namanya tuh, yang kelompok kan kelompok satu Iya. HP kan. Jadi kita ganti-gantian bisa. Entah itu pertama tugasnya itu membuat yang bannernya dulu atau title-nya dulu. Terus yang anak kedua jagonya di lagu-lagu, suka lagu-lagu yang ngehit. Itu tadi TikTok, berarti kan TikTok kan ada FYP lagu ngehit pada minggu ini kan ada tuh. Iya. Terus diupload lagu itu juga. Terus yang ketiga mungkin apa namanya itu, yang satunya suka variasi warna atau suka pada labeling gitu, kita mainkan labeling. Kemarin kelima kan menggunakan Canva juga saya Ya, betul. untuk membuat label gitu, untuk digital marketing itu Iya. gitu. Serius saya baru kepikiran Pak, asli, Iya. asik ya, berarti besok itu mungkin pas menulis teks prosedur tidak mesti melulu di atas kertas tapi pakai Canva juga asik ya Pak juga ya. bisa asik, kita Iya. manfaatkan aja teknologi yang ada itu Iya. gitu. Saya juga punya Pak di 7C itu, anak itu memang pintar sembarang. Iya. Canva bisa Pak Iya, dia. coba aja. Iya. Seru-seru Pak pakai Canva ya. Mungkin saya juga menarik juga ini TikTok juga. Saya belum menggunakan TikTok. Oh. Saya belum menggunakan media Iya. TikTok. Sampai saat ini saya belum menggunakan TikTok. Kalau Burama ini tadi bilang anaknya kelas 7C itu ada yang menggunakan TikTok gitu loh, ada yang sampai FYP, ada yang sampai like-nya ribuan. Ini menarik bagi saya. Coba nanti saya praktekkan di kelas 9. Iya, coba ya. Penggunaan TikTok biar FYP anak-anak SMP 3 gitu. Saya juga pakai TikTok belum lama Pak. Ibaratnya kayak sekadar punya lah seperti itu. Apa sih TikTok itu? Iya. Anak-anak tuh kenapa sih kok? Sampai Apa yang dilihat dulu? sini gitu kan, sampai sini gitu loh Bu. Kok sampai? Iya. Lah makanya saya mempelajari algoritma TikTok itu kayak apa. Oh gini, oh gitu. Terus tak lihat anak tuh senengnya gimana. Oh senengnya itu ya itu tadi. Karena di TikTok itu kan multifungsi ya Pak. Ibaratnya dia gambar ada, suara bisa, terus tulisan juga oke, kayak gitu. Dan TikTok itu ibaratnya tidak punya sesuatu fungsi yang khusus. Ibaratnya kalau IG itu kan hanya gambar gitu Bu. ya dia fokus pada Fokus gambar, pada gambar. estetik. Estetik. Kalau Twitter fokus pada cuitan. Kalau Cerita. Facebook kebalikannya fokus pada tulisan yang panjang kayak notes gitu. Oh. TikTok itu fokusnya apa? Nggak ada Pak. Makanya dia lebih digemari karena orang-orang menganggap meh upload apa saja bisa seperti itu, dan fokusnya juga anak-anak. Ibaratnya penggunanya juga nggak ada yang protes gitu loh. Ternyata menyenangkannya tuh di situ gitu loh Pak. Saya baru paham. Oh gitu ya. Terus tapi yang menariknya di TikTok yang skala sebesar itu justru konten edukasi malah sedikit Pak. Atau saya belum nganu sedikit Pak. Lebih banyak di Instagram. Di Sama Twitter. ya betul. Namanya X ya sekarang ya. Ya, sekarang X. Namanya X. Ya lebih banyak di situ. Itu kok malah fokus jualan menurut saya. Iya ya. Jualan dan itu kayak nasihat kehidupan banyak kan. Atau itu yang muncul di beranda saya. Mungkin algoritmanya juga gitu ya, ya jualan ya. Ya saya juga suka belanja Bu. Murah-murah loh Pak. Oh iya. Gitu, iya. Jadi kemana-mana. Tidak apa-apa Bu. Itu mungkin dilakukan ya Bu ya. Terus untuk teknisnya Bu, untuk teknisnya di pengajarannya Bu Rahman itu biar menyenangkan anak itu gimana? Ya menyenangkan. Biar pembelajaran itu aktif itu gimana Bu? Caranya Bu Rahman. Ya sih Pak, sebenarnya saya pikiran kita harus ada ice breaking Pak. Oke, nah ice breakingnya gimana Bu Rahman kemarin? Ada ice breaking. Sederhana Pak, saya justru di sini mau menggali ide ice breaking dari Pak Opin. Soalnya saya itu cuma kepikiran tepuk Pak. Tepuk nyamuk. Ya, jadi Enggak, tepuk nyamuk itu game Bu. Ada ya, Pak? Ada tepuk nyamuk. kayak gini. Kalau saya bilang tepuk satu berarti tepuknya 2 kali. Oh, satu 2 kali. Oh. Kalau tepuk 2 berarti tepuknya 1 kali. Oh, dibalik ya Bu ya? Iya. Oh, untuk kognitif ini. Ya, 1, 2 masih awal tuh Pak, masih lancar. Terus saya tambah lagi. Kalau saya
Kalau ibu bilang tepuk 3 berarti 4 kali. Oh, 3 Mas. Tepuk 2, 3, 4 gitu kan. Terus saya bolak-balik aja tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, lama-lama bingung sendiri. Kalau mungkin Pak Ope ini ada ide ice breaking yang oke nggak sih Pak? Kalau saya di bahasa Inggris kan saya ingin meningkatkan critical thinking ya. Pertama ya Bu ya, mungkin ini kita bisa sharing saja menurut saya Bu ya. Yang saya terapkan di kelas 9D kemarin, model ice breakingnya itu yang sederhana, paling basic dulu saya terapkan. Iya, paling basic ini seneng nggak anak-anak kan gitu. Contoh tuh lempar kata, tapi dalam bahasa Inggris. Dan itu memang saya batasi kosakatanya. Kosakatanya atau vocabulary-nya saya batasi, yaitu noun atau kata benda. Contoh si A, kata benda, sebutkan satu kata benda. Oh, table kan gitu. Huruf terakhir dari table itu apa? Maksudnya kan dalam bahasa dalam bahasa Indonesia kan penyebutnya dalam bahasa Inggris kan penyebutannya oh gitu. Terus tak suruh lempar ke temannya gitu. Nah sekarang kita lintas gender aja, karena saya ingin kesetaraan gender. Jadi yang cowok melempar ke yang cewek melempar yang ke cowok. Contoh, oh huruf belakangnya apa? Gitu, langsung lempar, saya sebutkan namanya gitu. Oh gitu. Contoh, si Indah kan gitu. Indah. Apa tadi? Tadi dia nyebutkan apa? Table, ayo table, huruf terakhirnya apa kan gitu. Oh berarti gitu, gitu. Oh telur gitu. Berarti terakhirnya G kan gitu. Lempar lagi kemana gitu, yang cowok. Contoh Adi kan gitu. G apa ya terus gitu. Gitu. Menarik ya Pak. Iya. Dan itu menumbuhkan apa ya, tingkat kecepatan sama tingkat keaktifan mereka. Betul. Itu juga menambah literasi menurut saya Bu ya. Juga menambah literasi mereka. Ini caranya siapa ya sampai gitu siapa ya supaya mereka nggak dihukum gitu ya Pak. Siapa ya gitu. Yang benarnya kita ice breaking kemarin yang saya terapkan di kelas 9. Tapi menurutnya Bu Rama itu cocoknya, bukan cocoknya ya, menurut Bu Rama itu yang paling Bu Rama suka itu ice breakingnya tuh di tengah pembelajaran apa di akhir pembelajaran itu? Kalau saya lebih suka tengah Pak, bener. Di tengah? Iya, karena di tengah itu fokus anak aku tuh biasanya sudah mulai meleng gitu. Iya. Udah kepikiran fokus gitu ya. Iya betul, istirahat jam berapa kayak gitu, terus nanti mau makan apa lah. Tapi kalau di tengah-tengah kan mereka seneng lagi, bisa mengerjakan lagi, udah fresh gitu. Saya lebih suka di tengah Pak, meskipun kemarin itu di akhir, terus saya di tengah gitu. Iya. Nanti dirubah di pembelajaran selanjutnya aja ya Bu ya. Iya, di pembelajaran. Tambah tadi ice breaking, tambah lagi dari Canva. Iya betul, tambah media yang real gitu ya Pak. Real tadi yang kita diskusikan tadi ya Bu ya. Iya. Terus untuk kemungkinan dilakukan itu, mungkin Brahma ini sudah merefleksi nih tadi nih. Iya betul. Kekurangannya di sini kan gitu, hambatannya di sini kan gitu. Mungkin di pembelajaran sebelumnya kan Brahma ingin anak dari skor 8 menuju ke 9 ya Bu ya. Iya. Harapannya berapa kan? 9 harapannya. Itu kedepannya itu yang dilakukan Bu Rama itu nanti apa aja sih? Coba kita sebutkan lagi yang nanti refleksi pembelajarannya yang akan dilakukan Bu Rama. Oke, yang pertama mungkin saya akan membawa media dulu ya Pak ya. Media yang real, yang kontekstual, maksudnya memang dekat dengan dunia anak-anak dan memang ada. Saya bawakan dulu medianya, saya perkenalkan, terus saya persilakan anak-anak juga mencari media yang dekat dengan mereka. Sudah dibawa, setelah itu mulai dibaca, membaca medianya masing-masing. Oh misalnya anak ini bawa mie, terus anak sebelahnya mungkin bawa plastik pop ice gitu ya. Iya. Saling baca, nanti ditukar seperti itu. Udah mereka biar belajar membaca dulu aja Pak. Nah setelah itu nanti tukar-tukaran media seperti itu ya. Selanjutnya saya akan memperkuat, oh ini toh yang namanya prosedur macam-macam kan anak-anak seperti itu. Terus dari tingkat ke kelompok anak, kalau dari segi kelompoknya itu saya akan menekankan kembali bahwa kerja kelompok itu penting ya. Di sini bukan
fokus pada hasilnya, tetapi pada prosesnya bagaimana mereka itu mau menerima kelebihan dan kekurangan antar teman. Iya. Ya, saya bujuk mereka, saya dekati mereka seperti itu, saya motivasi seperti itu. Terus untuk anak-anak yang pemalu, ya saya tekankan juga lagi Pak, saya ibaratnya persuasif gitulah, mau sama temannya saja biasa, percakapan sehari-hari yang biasa. Kenapa kalau ke depan jadi demam panggung kan? Iya. Yang dihadapi temannya juga. Kenapa pede di depan? Iya. Perlu kebiasaan sih memang. Iya, padahal ini ambil nilai, harusnya kamu lebih Iya. pede seperti itu. Jadi itu yang mungkin akan saya perbaiki ke depannya. Itu sih Pak. Terus ada lagi ya Bu? Ya mungkin itu aja. Mungkin Pak Opi ini bisa menambahkan kira-kira kalau masalah seperti itu bagaimana baiknya. Pertama tadi ya Bu ya, penambahan SPG-nya ya Bu ya. Oh ya. Penambahan SPG-nya, terus media tadi tambahi aja, kalau memang ada TikTok kita tarik aja TikTok. Oh, iya. Terus ada apa namanya itu tadi media Canva, kita tarik aja Canva. Berarti penambahan variasi lagi. Ada ya, variasi lagi buat media. diferensiasi produknya lebih aktif kembali. Oh iya betul. Gitu. Terus kalau ini Bang. Terus SPG-nya tadi, ditambah variasinya aja. Gitu. Dengan ada tambahan lagi. Misalnya jenengan punya anak yang motivasinya belajar itu masih belum bagus, gimana Pak? Motivasinya belajarnya masih belum bagus. Ibaratnya sudah dilakukan, sudah diajari temennya, sudah kita bujuk, tapi kok dia masih belum mau, apalagi kan jadi kan bahasa Inggris kan Pak? Iya, saya Jauh lebih sulit ya daripada Iya. bahasa Indonesia lah. Itu bagaimana supaya mereka itu termotivasi sedikit Pak? Pertama memang dari media sejauh ini ya Bu ya, menurut saya di 9D lebih aktif. Mereka itu kalau kan motivasi belajarnya kurang, tapi kalau buka Mobile Legends seneng Bu. Iya betul. Buka Free Fire seneng Bu. Iya betul. Buka YouTube seneng Bu gitu loh. Ya oke lah kita main media lah. Apa Pak? Kita prosedur teks kan gitu kemarin kita, atau kita mungkin naratif teks kan gitu, atau mungkin deskriptif teks kan gitu, ada banyak teks kan. Kemarin itu ada naratif teks. Jadi anak-anak saya suruh buat Canva harus ada gambarnya di sana. Oh. Naratif teks. Jadi dia cari-cari di YouTube, cari-cari di internet, cari-cari di mana. Tapi nggak boleh kopas dari internet, nggak boleh kopas hanya dari gambar terus desain, nggak boleh kan gitu. Emang ada Pak? Nggak bisa, harus dari produknya sendiri. Dan anak sangat aktif. Cara dia mengkopas tulisan dari internet ke Canva itu ada yang belum bisa. Iya betul. Iya. Jadi dari situ dia jadi curious-nya tinggi, keingin tahuannya dia tinggi. Kok iso aku piye ngono. Nah. Aku harus bisa ini gitu. Nah. Jadi dia temennya bisa gitu. Oh betul. Itu tugas kelompok. Yang pertama itu tugas kelompok. Karena apa? Karena ada beberapa anak yang memang nggak bawa HP kemarin. Ada 4 atau 5 gitu, saya lupa. Kalau nggak 4, 5 itu tugas kelompok dulu, saya uji cobain tugas kelompok. Dan hasilnya sangat memuaskan dan bagus. Kamu kok nggak kerja gitu sampai gitu temennya. Coba kamu buat gambar macan, kan gitu kadang. Oh macanmu kok jelek, ini kan saya yang bawa. Jadi unggul-unggulan gambar mereka. Terus saya carikan gambarnya aja terus saya kompas. Oh iya Piki gitu macannya gitu. Jadi naratifnya tuh ada Prince Frog gitu ada, terus apa lagi gitu ada. Kemarin tuh yang menarik di end itu Grasshopper kan gitu kan, dia cari gambar semutnya dulu Bu, di end itu Grasshopper gitu, terus gambar belalang gitu, terus ada si kancil, dia cari si kancil gitu, itu kan termasuk naratif teks. Iya betul. Gitu, ada fabel itu kan Bu, di bahasa Indonesia kan ada kan. Oh ada, malah baru kemarin Pak Kami belajar itu, ya itu cerita fantasi itu tadi. Iya ada fabel, ada legenda, kan gitu, kita harus kontekstual juga. Iya. Bisa ditarik ke Canva coba aja Bu. Oh iya. Itu untuk memotivasi anak, dan anak yang nggak termotivasi pegang HP langsung semeringan wajahnya. Oh iya. Apalagi kalau Tetri ini Pak, oh ya Waduh. apa ini gitu. Pak saya wifi-nya apa Pak? Ada masuk wifi-nya aja Pak, udah maju ini kan gitu. Tetri ini Pak, nggak apa-apa, kebetulan Pak Opi aja ada sisa-sisa kuota, monggo sisa kuota, monggo digunakan gitu. Itu bisa Bu. Terus nih Bu, pembelajaran untuk kedepannya dimungkinkan Bu Rahma kapan melakukannya itu?
mungkin di pertemuan berikutnya Pak. Minggu depan berarti ya Bu? Iya, bisa. Minggu depan. Karena kita kan juga perlu waktu untuk menyiapkan semuanya ya Pak. Maksudnya tuh supaya lebih optimal aja sih. Tetap kita perlu waktu. Jadi mungkin minggu depan saja. Minggu depan ya Bu ya? Iya, betul. Terus bayangannya Brahma gimana nih? Nge-reach 90. Gimana nih? Bisa membayangkan Bu Rama ya? Bayangannya gimana deh Bu? Ya, semoga Pak, semoga. Udah menyiapkan nama tadi media, udah menyiapkan ice breaking, udah Betul. pendekatan ke kelompok gitu kan tadi. Terus bayangannya Brahma untuk pembelajaran minggu depan gimana nih? Ya, mungkin tidak jauh-jauh dari yang sebelumnya Pak, tapi dengan variasi penambahan ice breaking, penambahan media itu tadi, dan ya variasikan contoh yang banyak juga. Ibaratnya anak senang dulu, anak senang, kita senang dan materinya juga tercapai. Saya optimis 90 itu pasti 9 ya kok 9. Iya, 9 itu iya. pasti bisa gitu. Iya, iya. Seperti itu Pak. Tapi kan itu kan beberapa ya tadi ya Bu ya, ada media, ada kelompok, ada ice breaking. Tapi kemungkinan Bu Rahma nih, kemungkinan nih, kita bicara kemungkinan nih, yang paling mungkin dilakukan Bu Rahma itu media, kelompok, atau ice breakingnya itu yang mungkin sukses atau berhasil. Kalau mungkin saya Yang- media dulu Pak. medianya ya, Betul. yang prosentasinya lebih tinggi ya, Iya, iya. dibandingkan dengan kelompokan Iya. sama ice breakingnya tadi ya. Yang medianya. Medianya dulu saya kuatkan Pak, karena memang yang namanya teks prosedur itu kan banyak sekali hasilnya. Iya. Banyak sekali Pak, Banget. seperti itu. Itu jadi ya medianya dulu saja Pak, biar anak-anak itu kenal dan tertarik gitu dulu aja Pak. Seperti itu, dan sudah tidak malas lagi membaca. Saya tuh harapannya mereka membaca gitu aja sih. Karena bahasa Indonesia itu memang ya kalau mau bisa bahasa Indonesia ya kudunya baca gitu. Nggak mesti baca buku, yang penting itu tulisan apapun Tulisan itu apapun. dibaca gitu, untuk pembiasaan saja seperti itu. Kayak ya seperti itulah Pak. Iya Pak. Ya. Tapi medianya Bu, yang paling jenengan seneng ini, saya fokuskan di media lagi nih. Kan ada beberapa tadi, ada Canva, ada TikTok, ada Realia, Iya. ya kan, terus ada teks yang mungkin akan jenengan terapkan nantinya di pembelajaran minggu depan ini. Apa media apa itu? Kalau saya media yang real Pak, Yang memang real, ya, yang real. realita. Misalnya di sini ada mie ya, saya kan bawa mie, betul bawa lah. mie ya. Dan tidak cuma mie, jadi mungkin ada beberapa lagi yang saya bawa seperti itu, supaya anak-anak apa ya Pak, bisa dalam kehidupanmu sehari-hari segini banyaknya dan ada tulisan, kamu kok nggak sadar lah, sekarang mari kita baca seperti itu. Langsung buat nih bareng-bareng ya Bu ya? Oh, iya. Cocok ya Pak ini sekalian bawa kompornya. Air panas. Oke. Ya, Jadi medianya ya Bu ya? Iya, di Jadi sana nge-reach ke 9 itu udah nggak mungkin lagi. Iya. Pasti mungkin ya, it's possible to do it. Iya, harapannya Pak. Iya. Ini sudah ini Bu Rahma, ini kan kita udah belajar, udah sharing, udah belajar bersama, udah ngobrol kemana-mana. Betul. Sampai ini kan udah di penghujung waktu nih Bu. Oh Ya. iya Pak. Ini kalau boleh saya tahu, Bu Rahma ini sejauh ini udah apa yang Bu Rahma dapatkan dari obrolan kita ini? Tentunya sangat banyak sekali ya Pak Op. Ini saya malah merasa tersanjung, merasa mendapatkan insight yang menarik sih dari percakapan kita. Yang pertama mungkin dari segi pertama media dulu. Media. Ya, media itu ternyata ada media yang bisa digunakan secara real, ada juga media digital. Oke. Seperti yang Pak Op ini Oke. tadi, saya tertarik ya dengan Iya. Canva-nya. Terus yang kedua, menjembatani perbedaan anak seperti Bridging itu. berarti ya Bu. Dan ini PR seumur hidup sih Pak, selama Iya. jadi guru, ya kan Pak? Karena ada anak yang seperti itu akan terus ada gitu, dan itu PR buat kita juga menjembatani komunikasi anak. Terus ya, tadi yang ketiga, anak yang demam panggung Demam lah. panggung. Demam panggung itu harus kita upayakan supaya dia itu pede. Pede ya. Nggak usah yang langsung pede banget, tidak, tapi sedikit-sedikit ada perubahan supaya Ada progresnya ya Bu ya. betul, ada progresnya.
setidaknya suaranya mulai lebih cetok meskipun mukanya gini-gini ya nggak apa-apa wes. Iya. Atau mungkin minggu berikutnya mukanya gini tapi suaranya biasa ya, mungkin minggu berikutnya bisa lebih Berproses ya. berproses Pak, intinya memang berproses. Itu sih yang saya dapatkan dan menarik sih karena mapel kita kan Sama-sama serumpun ya, serumpun ya Bu. serumpun, kita sama-sama bahasa Kita di bahasa. jadi problemnya pasti di kemampuan berbahasa anak itu tadi Iya, ya kan Pak. tepat sekali. Ya, membacanya, ya menyimaknya, ya menulisnya, ya berbicaranya terutama seperti itu. Gitu sih Pak. Terima kasih ya Bu Rahma ya, kita udah, saya juga dapat insight baru ini Bu tadi. Iya. Harus realia gini-gini. Terima kasih Sama-sama, sekali Pak. Bu Rahma ya. Oke Bu Rahma, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih atas coaching akademiknya hari ini. Saya terima kasih Ya, Pak. semoga harapannya ke depan kita udah menjadi pembelajaran yang menarik, berpihak pada anak, terus kita menjadi guru yang bagus, Iya, atau guru iya. yang disukai atau mungkin ditunggu-tunggu Ditunggu kehadirannya oleh anak. Betul Pak Beni. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali. Iya, oke, Sekali. sama-sama. Oke, saya nunggu minggu depan ya Bu ya. Oh, Kita iya. ngobrol-ngobrol lagi setelah apa diterapkan tadi metode realia sama pendekatan dan sebagainya dan lain-lainnya. Oh iya, siap Pak Beni. Oke, terima kasih Bu Rahma, Terima sehat kasih, selalu. Pak Beni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.